Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang konteks wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah. Istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekedar bacaan. Wacana merupakan suatu bahasa yang paling besar dan digunakan dalam berkomunikasi. Wacana digunakan sebagai dasar pemahaman suatu teks yang sangat diperlukan oleh setiap orang yang berbahasa dalam berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Kata wacana banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu linguistik, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan lain sebagainya. Namun demikian, secara spesifik, pengertian, definisi, dan batasan istilah wacana sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang memakai istilah wacana tersebut. Selanjutnya, istilah teks, koteks, dan konteks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Sedangkan menurut Krida Laksana pada tahun 2011 halaman 238 dalam Kamus Linguistiknya menyatakan bahwa teks merupakan suatu bahasa terlengkap yang bersifat abstrak, deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran dan ujaran yang dihasilkan dalam interaksi manusia. Selanjutnya, contoh teks. Entah hijau, entah coklat muda. Belum pernah kulihat bola mata berwarna hijau, jadi tidak bisa terlalu yakin. Kalimat tersebut dapat dikatakan sebuah teks. Mengapa? Karena berupa deretan kata dan kalimat yang membentuk ujaran. Ujaran yang disampaikan oleh penulis mengenai apa yang ia rasakan atau alami pada saat itu. Kalimat tersebut apabila dibaca, maka seseorang tentunya ingin berlanjut ke kalimat berikutnya untuk mengetahui cerita yang ada di dalamnya. Selanjutnya, konteks. Apabila ditinjau berdasarkan makna dalam Kamus Linguistik pada tahun 2011 halaman 137, konteks diartikan sebagai kalimat atau unsur-unsur yang mendahului atau mengikuti sebuah unsur lain dalam wacana. Konteks merupakan keterkaitan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Selanjutnya, contoh konteks. Sahabat saya itu adalah orang yang berbahagia. Ia menikmati punggung ayam tanpa tahu ada bagian yang lain. Ia hanya mengetahui apa yang ia sanggup miliki. Saya adalah orang yang paling bersedih karena saya tidak mengetahui apa yang tidak sanggup saya miliki. Kusudahi kisahku seraya menyambar botol bir yang tidak lagi jadi piala dan mendadak terlihat sangat menarik. Pada kalimat pertama sudah jelas bahwa terdapat kata sahabat. Kemudian pada kalimat kedua hanya dengan sebutan ia. Hal ini antara kalimat kedua berkaitan dengan kalimat yang pertama, karena apabila kalimat pertama tidak ada, maka kalimat kedua yang hanya dengan kata ia. Pembaca akan bertanya-tanya, ia yang dimaksudkan di sini, ia siapa? Selanjutnya, konteks. Krida Laksana pada tahun 2011 halaman 134 mengartikan konteks adalah aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang kait-mengait dengan ujaran tertentu, pengetahuan yang sama-sama memiliki pembicara dan pendengar sehingga pendengar paham apa yang dimaksud pembicara. Kemudian di bawah ini ada contoh konteks.
Satu di antara mereka sampai berteriak senang begitu saklar lampu dipadamkan. Yang tersisa tinggallah sinar rembulan dan lampu berkekuatan kecil yang menyerupai penerangan lilin. Malam mendadak manis, tempat itu mendadak romantis. Aku tidak suka. Tanpa sengaja dia menoleh ke arahku. Mereka tidak bisa lagi menghindar. Aku pun tidak bisa lagi menyamar menjadi latar. Sebuah kursi didekatkan ke meja mereka, dan dia mempersilahkan aku duduk. Dia yang paling kucari, tapi tidak dalam jarak seperti ini. Kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai konteks, adanya situasi atau keadaan dari luar yang memengaruhi penulis untuk dapat menceritakan hal tersebut. Adanya partisipan yaitu tokoh aku yang berada mana sebuah tempat semacam kafe atau diskotik pada kalimat dia yang paling kucari. Hal ini diujarkan oleh penulis dengan maksud ia adalah seseorang yang ia sayangi. Apabila kalimat dia yang kucari diujarkan oleh sang ibu, maka kemungkinan kata dia ini adalah anaknya. Dari sini kita lihat bahwasanya konteks ini sangat berkaitan dengan siapa yang menulis dan situasi yang seperti apa yang dialaminya. Selanjutnya, unsur-unsur konteks. Konteks adalah salah satu atau gabungan parsial maupun penuh dari unsur setting, lingkungan tekstual, dan dunia yang dibicarakan. Setting waktu terkait dengan waktu dan tempat penutur menghasilkan ujaran, serta mitra tutur yang mendengar atau membaca ujaran. Pengidentifikasian setting merupakan tahap penting menuju tahap identifikasi makna atau wacana. Lingkungan tekstual. Lingkungan tekstual adalah elemen teks yang dapat membantu memaknai wacana. Dunia yang dibicarakan. Dunia yang dibicarakan adalah dunia yang ditunjuk dalam wacana. Dunia ini dapat berbentuk dunia nyata tempat tinggal kita, dunia fiksi, dunia imajiner atau hipotesis, dan dunia gabungan dari keduanya. Selanjutnya, 3 manfaat konteks dalam analisis wacana. Pertama, penggunaan konteks untuk mencari acuan, yaitu pembentukan acuan berdasarkan konteks linguistik. Yang kedua, penggunaan konteks untuk menentukan maksud tuturan, yaitu bahwa maksud sebuah tuturan ditentukan oleh konteks wacana. Dan yang ketiga, penggunaan konteks untuk mencari bentuk tak terujar, yaitu bentuk yang memiliki unsur tak terujar atau bentuk elipsis, adalah bentuk yang hanya dapat ditentukan berdasarkan konteks. Sampai di sini pembahasan tentang konteks wacana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.